bertemu lagi. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam ilmu komunikasi, yaitu kesalahpahaman. Sering nggak kalian mengalami, kalian ngomong apa tapi orang pahami apa? Kalian minta teman kalian mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, tapi ternyata yang dikerjakannya malah berbeda ataupun melenceng daripada yang kita sampaikan atau kita minta. Nah, kadang-kadang sering sekali terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, dan itu hal yang wajar sebenarnya, karena kesalahpahaman bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi omong-omong, mungkin yang belum tahu saya, perkenalkan, saya Lydia. Saya adalah mahasiswa magister ilmu komunikasi dan sekarang sedang menempuh mata kuliah ilmu komunikasi. Jadi tema komunikasi ini sangat penting dan menarik sekali untuk kita pelajari, dan juga untuk memperbaiki pola komunikasi kita, cara kita berkomunikasi, dan strategi kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ternyata kenapa sih komunikasi ini seringkali banyak sekali gangguannya, banyak sekali kesalahpahamannya? Ternyata ada penjelasannya, baik penjelasan logis atau ilmiah maupun penjelasan psikologinya. Oke, komunikasi bukan cuma memindahkan kata atau memindahkan pesan. Orang mengira kan kayak kita ngangkat barang dari satu tempat ke tempat lain, ya udah terpindah begitu aja. Kita mengira kata itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal sebenarnya komunikasi itu bukan seperti kita memindahkan barang atau kita mengirim paket. Pesan itu yang kita sampaikan berupa kata-kata atau apapun itu, message berupa gambar atau apapun, tidak selalu sampai utuh dari saat kita menyampaikan ataupun dari saat kita mengirim pesan. Nah, ini ada teorinya ya, kata Claude Shannon dan Warren Weaver ya. Pesan itu dikirim melalui proses encoding. Proses encoding itu mengirim pesan, kemudian dikirim melalui medianya banyak, bisa seperti ini, oral ya, verbal seperti ini, bisa juga melalui media lain, bisa media berupa benda, berupa surat kita tertulis misalnya, bisa berupa video, bisa berupa tulisan chat misalnya, dan berbagai macam ya. Kita bisa menggunakan telepon juga, voice call kalau zaman sekarang ya, dan bermacam-macam media. Nah, kemudian pesan itu dikirim melalui media dan diterima oleh penerima dengan menggunakan proses yang namanya decoding. Jadi dia mengurai pesan yang kita sampaikan. Nah, dalam proses decoding inilah kadang-kadang pesan itu disalah artikan atau ditafsirkan. Di mana sih tiba-tiba pesan yang harusnya sampainya persis sama seperti yang kita sampaikan, ternyata ketika sampai ke penerima tidak. Misalnya kita mengirim 100%, sampainya kok bisa 80%, bisa sampainya 20%, malah minus misalnya. Pesannya yang kita bilang A jadinya malah jadi B. Nah, dalam proses perpindahan itu dari encoding ke decoding menggunakan media apapun, disitulah pesan itu mengalami sebutannya ya, kalau bahasa komunikasinya disebut noise ya, atau mengalami gangguan. Nah, kalau dibilang noise itu, gangguan itu apa sih ya? Noise itu bukan keributan kayak kita di pasar, kalau kita ngomong saling teriak karena di sekitar kita rame gitu, lalu kita saling keras-kerasan suara. Enggak. Noise itu gangguan-gangguan yang menyebabkan pesan yang harusnya sampai 100% bisa berubah menjadi 80%, bisa berubah menjadi 30%, bahkan minus, atau malah berubah sama sekali 180 derajat. Misal saya bilang, ini ada tugas, misalnya saya sampaikan kepada bawahan saya, tolong diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu apa? Apakah hari ini, besok, atau dalam waktu 15 menit yang akan datang, atau mungkin jam ke berapa gitu. Nah, di sanalah noise itu muncul, karena pesan yang kita sampaikan tidak utuh. Artinya
cepat itu kan banyak tafsirnya. Sekali lagi kalau kita kembali ke teori sebelumnya, kita kan pernah bicara tentang aksioma mengenai seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, di dalam diam atau di dalam pesan yang kita sampaikan, baik kita melakukan sesuatu atau tidak, itu kan ada pesan juga ya. Walaupun sekali lagi yaitu manusia menafsirkan apa yang orang lakukan terhadap pesan yang disampaikan, ataupun ketika dia tidak sedang ingin mengirim pesan, manusia lain menafsirkan. Sama seperti kita kan punya background yang berbeda kan, punya pemahaman yang berbeda, sehingga definisi kita mengenai kata, kembali lagi seperti yang saya sampaikan, definisi kita mengenai kata secepatnya pun bisa berbeda-beda. Secepatnya apakah besok, bisa hari ini, atau bisa 15 menit yang akan datang. Nah, kalau menurut Wilberstrom, setiap orang itu memiliki field of experience atau pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman inilah yang mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan. Jadi dua pesan yang dua lingkaran pengalaman itu kan saling tumpang tindih. Semakin besar irisan, semakin mudah kita saling memahami. Tetapi kalau tipis ataupun tidak beririsan, kita mungkin tidak bisa saling memahami satu sama lain. Nah, kayak noise yang saya sampaikan tadi, gangguan-gangguan itu banyak ya, macam-macam. Misal emosi kita sendiri, mungkin kita sedang dalam kondisi sakit, atau misalnya kita dalam kondisi sedang marah, atau mungkin kalau perempuan sedang PMS, atau kita misalnya sedang lapar ya, dalam kondisi tidak bisa konsentrasi, atau ketika kita capek, mungkin tadi malam tidurnya kurang dari 3 jam atau kurang dari 4 jam, kelelahan, kelamaan begadang, lalu juga sinyal juga sedang buruk, misalnya kalau kita menggunakan WhatsApp atau kita menggunakan video call, sehingga noise sering sekali terjadi. Dan kadang-kadang juga di dalam komunikasi, di dalam penyampaian pesan, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, kita juga sering kan, atau bahasa daerah, kita sering juga kan menggunakan istilah-istilah yang bagi penerimanya atau bagi pendengarnya itu istilah yang rumit. Bagi kita mungkin, bagi penyampai pesan, istilah itu tidak rumit, tapi bagi yang menerima pesan, itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang abstrak bagi mereka, sehingga makna pesan itu bisa berubah. Nah, kemudian sama itu kalau oral. Nah, kalau tertulis bagaimana? Chat justru sering menimbulkan salah paham. Misalnya ketika kita mengirim pesan mengenai ini atau mengenai itu, dijawab dengan kata oke, ya, menurut pengirim. Tapi penerima tuh nggak ngerti oke itu apa. Oke marah. Kan kadang-kadang kalau kita berkomunikasi dengan orang dengan tingkatan jabatan tertentu berbeda ya. Kalau saya dengan atasan saya jawabannya siap, baik Bu. Nah, kalau misalnya suatu saat misalnya saya mengirim kepada atasan saya cuma bilang Y saja, menjawab chat atasan saya, mungkin atasan saya berasumsi yang aneh-aneh gitu. Mungkin kenapa sih dia menjawab seperti ini, dia tidak menghormati saya ya, dia tidak menghargai saya ya. Padahal sebenarnya mungkin saya sedang sibuk saja, tidak sempat menjawab, atau ada banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang akhirnya itu diinterpretasikan berbeda dari yang dimaksud oleh baik pengirim maupun penerima. Nah, dalam komunikasi digital kan isyarat nonverbal itu kan hilang. Kita cuma membaca tulisan dan kita mengisi ruang kosong itu di dalam interpretasi kita di dalam tulisan itu kan. Kalau kita bertatap muka, kita bertemu, kita bisa lihat gerak-gerik, kita bisa lihat ekspresi orang, kita lihat dari kedekatan fisiknya dengan orang lain, intonasi, ekspresi dan segala macam, nah bahasa tubuh kelihatan. Tetapi kalau di dalam pesan, emosinya itu ditebak-tebak sendiri, ada ruang kosong, ada ruang hampa yang kita isi sendiri dengan interpretasi atau prasangka kita ya. Apalagi kalau kita punya pengalaman yang berbeda, misalnya kalau orang nulis Y saja, misalnya menjawab pertanyaan saya jadi maksudnya apa ini,
Tapi kalau misalnya mungkin anak-anak muda ABG membaca itu ya biasa aja, itu kan percakapan di antara mereka, mungkin malah lebih lebih konyol lagi, mungkin ada pakai emoji atau emoticon gitu. Jadi makanya kalau dikaitkan dengan teori media richness, media berbeda itu berbeda juga kemampuannya menyampaikan secara sosial. Misalnya tatap muka kan penuh penuh kaya dengan isyarat, bisa dibaca gitu. Sedangkan pesan teks kan relatif miskin atau kecil sekali, sehingga peluang untuk penafsiran yang salah pun bisa saja besar. Kembali lagi ke aksioma one cannot not communicate, atau seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. Diam pun kita berkomunikasi, tidak balas WhatsApp, mungkin tidak sempat, mungkin kecapean, mungkin ketiduran, tapi bagi penerima bisa, ini orang marah ya, ini kok cuek sekali nih, tidak menghargai saya nih. Padahal tidak selalu demikian. Nah, bagaimana sih kita menghindari agar noise dalam komunikasi itu bisa berkurang, atau kita bisa mengurangi salah paham? Uh, kita bisa, misalnya kalau kita berkomunikasi secara oral atau tertulis, gunakan bahasa yang jauh lebih spesifik atau sangat spesifik. Dan ingat, siapa target kita berbicara, siapa teman kita berkomunikasi. Kita lihat dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Misalnya, tentu saja kalau terhadap orang-orang tertentu, mungkin orang-orang akademisi, orang-orang yang berpendidikan yang cukup tinggi, bahasa-bahasa yang rumit, bahasa-bahasa yang abstrak mungkin sudah terbiasa mereka dengarkan, mereka pahami. Tetapi orang-orang tertentu dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih rumit. Karena itu akan lebih baik kita juga menyesuaikan dengan target spesifik kita. Artinya kita berkomunikasi sesuai dengan kemampuan kemampuan intelektual pendengar kita atau orang yang menerima, dan juga pengalamannya. Tapi tentu saja kita kan saling memperkaya ya, bukan berarti kita harus selalu menyesuaikan diri. Kadang-kadang orang juga menyesuaikan diri dengan kita, tapi dalam hal komunikasi seperti ini akan jauh lebih baik kalau kita saling saling menyesuaikan, sehingga komunikasi tidak menjadi terdistorsi ataupun terlalu banyak noise, sehingga pesannya tidak sampai ataupun terdistorsi. Dan yang kedua, jangan berasumsi orang tuh ngerti. Harusnya kan dia ngerti, harusnya kan dia paham. Tidak seperti itu, Pedro. Jadi tidak semua orang memahami kita sebagaimana kita tidak bisa memahami orang lain. Karena itu setiap kali kita berkomunikasi, kita asumsikan saja orang ini tidak paham atau belum paham. Sehingga kita berkomunikasi, kita bisa menggunakan bahasa atau pendekatan yang jauh lebih lebih mendekati kemampuan atau kapasitas penerima komunikasi kita. Dan berulang-ulang lakukan klarifikasi, apakah sudah paham, apa sudah dimengerti. Diulang lagi, misalnya tadi kerjakan tugas ini, selambatnya besok ya, ingat besok ya, sebelum jam 2 ya, atau sebelum jam kedua misalnya, atau besok di atas meja saya pukul 11 sudah ada dokumen ini misalnya. Itu kan jauh lebih jelas. Dan jangan lupa gunakan feedback. Jadi dalam komunikasi, sekali lagi saya ingin menyimpulkan, dalam komunikasi kita harus berusaha mengupayakan agar pesan yang kita sampaikan tidak terlalu banyak terdistorsi. Seperti paket yang dikirim, itu kan kalau sampai, kadang-kadang ada juga paket-paket yang sampainya kotaknya penyok, lalu kemudian isinya hancur atau hilang. Nah, dalam komunikasi juga sama, malah komunikasi ataupun pesan itu jauh lebih liquid atau jauh lebih gampang sekali terdistorsi atau rusak di dalam perjalanannya. Karena itu pastikan kita berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Oke, sampai jumpa lagi ya.